Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar ya. Kali ini kita akan melihat, ini videonya mungkin singkat saja. Hal yang banyak ditanyakan, bagaimana kita mengatur digit desimal ya. Jadi kita kan sudah membuat angka desimal yang mungkin dari perhitungan itu banyak ya, digit belakang komanya. Jadi gimana cara kita untuk membuat sesuai keinginan gitu ya. Maka di sini kita menggunakan yang namanya fungsi round ya. Jadi fungsi round ini nanti akan membulatkan angka di belakang koma ya, belakang koma sesuai dengan jumlah desimal yang kita inginkan gitu ya. Jadi secara default dia ini desimalnya itu adalah 0. Jadi artinya fungsi akan mengembalikan kebilangan bulat terdekat. Jadi seandainya kita membaginya dapatnya 1,1 gitu ya, dan teman-teman membulatkannya ke 3, roundnya 3 ya, maka yang tercetak itu tetap 1,1 seperti itu ya. Bagaimana sintaknya? Kita buatnya seperti ini ya, round number, kemudian berapa digit yang kita inginkan dia di belakang koma. Mari kita lihat saja ke Visual Studio Code saya. Sebagai contoh saya di sini ingin langsung ya, kita ingin langsung lihat nih eksekusi cara pembulatannya. Berarti saya pakai print aja langsung di sini. Print bulatkan nilai ya, bulatkan di belakang koma ya. Saya buat pembulatan dari sini, nggak panjang. Pembulatan 3 angka misalnya gitu ya. 3 angka di belakang koma. Di belakang koma berarti saya sini buat angkanya. Nah, di sini teman-teman buat koma, lalu ketikkan round. Oke, round ya. Lalu apa angka yang akan dibulatkan? Sebagai contoh saya punya 4, nah, kita tulis panjang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau float berarti kita buatnya 4 titik seperti ini. Lalu koma. Nah, seandainya kita ingin bulatkan 3 angka di belakang koma ya. Maka teman-teman akan melihat hasil runningnya seperti ini. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, kita sekarang punya nilainya adalah 4,516. Oke, benar ya. Nah, ini kan dia di atas 5 ya. Otomatis 3 angka udah pintar dia ya. Jadi dibulatkan jadi 516 sesuai dengan angka yang di sini gitu ya. Atau sekarang teman-teman ingin melihat ya. Nah, saya buat ini biar kelihatan yang di atas. Kita punya sebuah variabel yang kita masukkan nilai di sini ya, saya masukkan nilai yang ini gitu ya. Nilai yang di atas ini, yang tadi kita copy aja di sini. Kemudian kita akan membulatkan nilai ini. Otomatis kita buat komennya seperti ini ya. Ini contoh pembulatan yang kedua. Pembulatan yang kedua. Nah, oke. Jadi berarti di sini kita buat round juga. Lalu di sini buat X adalah variabel yang akan kita roundkan ya, atau number yang akan kita roundkan. Numbernya itu berarti yang setelah yang ini ya, cuma 2 misalnya. Saya mau buat 2 angka di belakang koma. Oke, kita run ya. Maka saya punya sekarang yang pembulatan kedua kita 4,52. Begitu. Begitulah caranya. Beginilah caranya gitu ya. Nah, atau dari suatu hasil perhitungan, sebagai contoh teman-teman ingin melihat hasil kosinus atau sinus. Nah, ya nanti bisa lihat di hasilnya kan panjang, misalnya belakang koma kita ingin 3 aja gitu ya. Misalnya saya punya nilai kita lakukan perhitungan saja ya. Misalnya saya punya X ya, itu sama dengan 10 gitu ya. Kemudian saya punya Y itu sama dengan bagi 3, enak kayaknya ya, banyak belakang komanya ya. Nah, maka di sini kita bisa buat print contoh pembulatan yang ketiga. Pembulatan yang ketiga. Oke, sini. Oke, kemudian di sini berarti teman-teman bisa buat round seperti ini dulu. Nah, prosesnya bisa dilakukan di sini. X per Y gitu ya. Nah, di sini berarti prosesnya di dalam ini, atau kalau mau buat Z dulu juga bisa gitu ya. Oke, 3 angka di belakang koma ya. Kita bisa apakah yang salah? Kurang tutup satu lagi. Kita running ya. Nah, berarti 3 angka di belakang koma di sini, ya kan? Kalau kita di sini nggak mau dulu lah, nantilah kita roundkan. Saya pengen lihat seberapa panjang sih hasilnya gitu ya. Berarti kita punya X per Y
X per Y. Oke, ini saya tutup ya. Nah, kita berarti punya hasilnya. Nih panjang ya, 3, dan seterusnya ke belakang gitu. Jadi kita bisa sederhanakan dengan membuat fungsi round seperti ini ya. Saya rasa ini cukup ya. Jadi kita membulatkan sesuai dengan keinginan yang kita mau. Kalau teman-teman bingung di sini ya, ini sama kalau saya buat Z di sini gitu ya. Sama dengan berarti X per Y ya. Maka di sini teman-teman bisa buatnya, nah saya round langsung, saya round di sini, berarti di sini kita buat Z, 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 Z. Nah, ini saya bulatkan menjadi 4 angka misalnya gitu ya. Satu angka deh, ya, satu angka saja misalnya ya. Nah, maka hasilnya oke, 3,3. Ya, demikian untuk pembulatan angka, kita atur berapa angka di belakang koma yang kita inginkan ya. Jadi hasil keluaran kita itu lebih ya mungkin lebih teratur ya, tidak terlalu panjang kalau dari hasil perhitungan itu dapat angkanya panjang di belakang komanya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya kalau ada komentar silakan di kolom komentar. Bye.